Nah, selanjutnya struktur seni. Struktur seni adalah tata hubung unsur-unsur seni yang membangun suatu kesatuan karya seni. Maksudnya gimana tuh Pak? Bahasanya baku banget. Jadi gampangnya gini. Struktur seni itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada struktur atau unsur, kita bilangnya nanti. Terus ada genre, ada gaya, ada medium, ada tema. 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah hal-hal yang membangun satu kesatuan karya seni. Ini kalau kalian lihat ilustrasinya gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini garis-garisnya itu semacam menghubungkan satu sama lain sehingga akhirnya terbentuklah itu karya seni menjadi satu. Mau itu seni tari, mau itu seni lukis, patung, teater, ya, wayang, ya, seni musik, apapun itu, strukturnya ada 5 ini. Unsur, genre, gaya, medium, dan tema. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, unsur atau struktur, ya. Ini adalah unsur atau hal-hal yang membentuk internal karya seninya. Kalau di seni rupa itu ada namanya garis, bidang, bentuk, titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Itu unsur-unsur dari seni rupa. Unsur-unsur tadi yang akan membentuk si karya seni rupa. Nah, bingung gak tuh? Jadi struktur seni, struktur yang membentuk karya seni. Nah, di dalam struktur seni ada lagi unsur yang kecil-kecilnya, unsur internalnya yang membentuk karya seni masing-masing. Kalau di seni rupa ada titik, garis, bidang, bentuk, ruang, tekstur, warna, dan gelap terang. Kalau di musik ada melodi, ada irama gitu ya. Kalau di seni tari itu ada wirama, wiraga, wirasa. Terus kalau di teater ada naskah, ada pemain, ada sutradara, ada tata pentas, tata panggung, tata musik, tata busana, tata kostum, tata rias, dan sebagainya. Itu adalah unsur atau struktur internal, ya. Terus yang kedua ada medium atau media. Media itu adalah wahana, material, atau alat yang digunakan untuk menciptakan seni. Contohnya, kalau kita mau melukis, itu medianya apa? Ada banyak. Melukis bisa di atas kanvas, medianya. Bisa di atas kertas, bisa di atas kain, itu media. Ya, jadi tempat kita melepaskan gitu lah ya. Jadi kita mau ngelukisnya di mana? Di kanvas, di kertas, di kain, di tembok, itu media. Alat itu adalah yang buat bikinnya. Melukis di tembok menggunakan pensil misalnya, itu alat. Menggunakan cat semprot, itu alat atau bahan, ya. Menggunakan kuas, itu alat, bahannya cat. Nah gitu. Nah, tapi kalau media tadi mau ngelukis di mana? Kanvas, tembok, kain, ya, di piring, nah itu bisa juga, itu media. Atau kalau di musik instrumennya apa? Nah gitu. Mau dirilis di platform apa? Nah itu media. Platform itu media. Melalui Spotify, dirilis di Spotify, di Joox, atau album fisik, atau album digital, itu media. Ya, film. Oh, filmnya medianya layar lebar atau layar kaca.
di TV atau sinetron. Nah itu namanya media ya. Terus yang berikutnya adalah tema. Tema itu ide pokok secara keseluruhan tentang apa yang ingin dibawakan dalam karya seni itu, apa yang ingin dipersoalkan, apa yang ingin dimunculkan, temanya ya. Ide pokoknya apa sih ini, apa sih keresahannya yang ingin disampaikan, itu tema. Misalnya sosial, moral, kasih sayang, persahabatan misalnya, itu tema ya. Kesetaraan gender, itu tema ya. Jadi ide pokok atau keresahannya, premisnya tuh apa sih, itu tema. Keempat adalah genre atau aliran. Aliran itu mazhab atau gaya kelompok atau kepercayaan bersama yang ingin digunakan. Bisa jadi, nah kalau di seni rupa tuh ada alirannya, ada realis, ada surrealis, ada naturalis, ada dadaisme, ya dadaisme, ada kubisme tadi ya. Macam-macam, banyak di seni rupa. Kalau di seni musik alirannya bisa pop, bisa jazz, bisa R&B, bisa hip hop, bisa metal, bisa rock, black metal, death metal, thrash metal, ya banyak macam-macam. Itu musik. Kalau di film ya itu bisa horor, bisa science fiction ya, fiksi ilmiah, bisa komedi ya, itu genre, aliran. Nah, bedakan aliran dengan tema nih. Kalau aliran tadi tuh, kalau tema ide pokoknya, isi dari film itu menceritakan tentang apa gitu. Contoh misalnya genre-nya film superhero misalnya, action, science fiction, superhero. Tapi di dalam film itu dia mengangkat tema tentang isu sosial misalnya. Bisa apa lagi ya, kayak apa ya, misalnya kayak film Gundala deh. Film Gundala itu kan genre-nya superhero, action, science fiction, fiksi ilmiah. Tapi di dalam filmnya itu mengangkat tema tentang isu sosial, tentang bagaimana ketidakadilan itu harus dilawan, ya, melawan ketidakadilan yang terjadi. Dan itu walaupun dibungkus dengan genre yang science fiction gitu ya, fiksi, tapi tema yang diangkat itu relate atau masih nyambung dengan kehidupan kita, dimana kita sehari-hari melihat terjadinya ketidakadilan di luar sana dan bagaimana kita ingin melawan ketidakadilan itu. Nah itu disampaikan, itu tema. Tapi bagaimana cara menyampaikannya, itu genre-nya. Kurang lebihnya kayak gitu, bedanya tema dengan genre. Nah, ada lagi nih, yang kelima itu gaya. Nah, kalau gaya ini itu lebih ke personalnya si senimannya yang bikin. Nah, ini agak sulit, mungkin gimana ya ngejelasinnya. Agak sulit ngejelasinnya sih, tapi kamu pasti bisa ngelihat masing-masing seniman tuh punya gaya sendiri. Ini yang tadi dibilang individual tuh, ini salah satu contohnya kayak gini. Gaya seniman itu ketika membuat karya itu pasti berbeda. Kita pasti bisa mencirikan, oh ini filmnya Joko Anwar nih, pasti kayak gini nih. Kalau kamu suka nonton film, kamu pasti tahu, oh
Joko Anwar nih kayak gini nih, bikin film pasti kayak gini dia, agak-agak dark ya, agak gelap, terus sangat mengangkat realita gitu misalnya ya. Atau film-filmnya Christopher Nolan misalnya ya, saudaranya Batman ya, trilogi Batman, saudara Interstellar, Inception. Kalau kamu nonton film-filmnya Nolan, kamu akan diajak mikir gitu. Nah itu gaya. Setiap seniman punya gayanya masing-masing ya. Itu adalah kelima struktur yang membangun karya seni menjadi mempunyai karakteristik ya. Jadi unsur, media, tema, genre, dan gaya.